Ada apa? Yuk kita mesti ke pantai sekarang yuk. Kulo ngaturaken sesaji. Selamat datang kembali di kanal analisis film paling mendalam. Hari ini, kita akan membedah alur cerita dan potensi teror psikologis dari film horor Indonesia yang sangat dinantikan, Sengkolo, Petaka Satu Suro. Film ini bukan sekadar horor biasa, ia adalah perpaduan mencekam antara duka, mitos keramat Jawa, dan tekanan psikologis yang siap menghantui bioskop mulai 22 Januari 2026. Siapkah Anda menyelami petaka yang datang setiap malam Satu Suro? Kaitannya dengan ilmu hitam. Kau pergi sekarang dari sini. Boleh jangan pergi. Film ini mengambil latar di sebuah desa pesisir yang awalnya digambarkan damai dan terpencil. Kontras inilah yang menjadi fondasi ketegangan. Ketika ketenangan itu diguncang, dampaknya akan terasa jauh lebih dalam. Sutradara Denny Saputra, dalam debutnya, memilih setting ini untuk memperkuat isolasi dan ketergantungan warga pada kepercayaan lokal. Desa yang terisolasi secara geografis seringkali menjadi tempat yang subur bagi tumbuhnya ketakutan kolektif dan penguatan mitos, karena tidak ada intervensi rasional dari dunia luar. Kita main. Ketenangan desa itu perlahan terkikis oleh serangkaian kejadian aneh. Namun, teror ini memiliki target yang sangat spesifik dan sangat rentan, para ibu hamil. Dalam narasi horor, menargetkan kehidupan baru dan kesuburan adalah cara paling efektif untuk memicu ketakutan primal. Ini adalah serangan langsung terhadap harapan dan masa depan desa tersebut. Kekuatan jahat yang menargetkan ibu hamil seringkali melambangkan pertarungan antara penciptaan dan kehancuran, sebuah tema universal dalam horor mitologis. Fokus utama dan pemicu petaka ini adalah malam Satu Suro. Kita tahu, dalam kepercayaan Jawa, malam ini adalah waktu yang sakral, keramat, dan diyakini menjadi celah spiritual antara dunia manusia dan dunia lain. Film ini memanfaatkan mitos ini secara maksimal, menjadikan Satu Suro bukan sekedar latar waktu, melainkan entitas yang membawa kutukan, atau yang mereka sebut Sengkolo. Sengkolo di sini bisa diartikan sebagai kemalangan atau nasib buruk yang berulang, dikaitkan erat dengan ritual dan tradisi yang harus dijaga. Kegagalan menjaga tradisi inilah yang mungkin membuka gerbang petaka. Rahayu! Ada apa? Yuk kita mesti ke pantai sekarang yuk. Di tengah kekacauan ini, kita diperkenalkan pada Rahayu, yang diperankan secara intens oleh Aulia Sarah. Rahayu adalah seorang bidan desa, figur yang seharusnya membawa kehidupan dan harapan. Ironisnya, ia sendiri sedang menantikan kelahiran anak keduanya. Posisi Rahayu sangat unik. Ia adalah bidan yang menyaksikan kengerian dari sudut pandang medis, sekaligus ibu hamil yang menjadi target potensial petaka mistis. Ini memberinya konflik ganda yang kaya secara dramatis. Sebagai bidan, Rahayu menjadi saksi mata awal dari rentetan kejadian tragis yang menimpa perempuan hamil. Ia melihat pola. Ia melihat ketidakwajaran yang melampaui batas medis. Analisis naskah yang ditulis oleh Rebecca M. Bath menunjukkan bahwa Rahayu berfungsi sebagai jembatan antara realitas rasional dan kepercayaan mistis yang coba ia bantah, namun semakin sulit diabaikan. Keahliannya dalam persalinan dan kehidupan justru membuatnya lebih dekat dengan teror kematian yang mengintai. Ini pasti ada kaitannya dengan ilmu hitam. Kau pergi sekarang dari sini.
Bule jangan pergi. Seiring teror meningkat, situasi Rahayu memburuk. Konflik eksternal ini diperparah oleh konflik internal. Dan inilah yang membuat alur cerita ini sangat kuat. Tragedi besar menghantam keluarga Rahayu secara langsung, menyeretnya ke dalam duka mendalam. Kehilangan ini, duka mendalam ini adalah katalis yang mengubahnya dari saksi menjadi korban utama. Narasi yang baik harus selalu menghancurkan karakter utamanya sebelum membangun mereka kembali. Puncak ketegangan terjadi saat malam satu suro kembali tiba. Suasana alam mencerminkan kekacauan spiritual. Hujan deras, petir menyambar, dan Rahayu harus melahirkan. Ini adalah skenario terburuk. Momen paling rentan dalam hidup seorang wanita terjadi di tengah malam paling keramat, saat kekuatan jahat mencapai puncaknya. Adegan persalinan yang sudah secara inheren dramatis, kini dihiasi dengan teror supranatural, menciptakan ketegangan yang maksimal dan hampir tak tertahankan. Kekuatan jahat, si Sengkolo, muncul dengan tujuan yang jelas, mengincar bayinya. Ini adalah pertarungan primal antara ibu yang melindungi kehidupan dan entitas yang ingin mencabutnya. Naskah ini berhasil menciptakan ketegangan yang berlapis, sakit fisik saat melahirkan, ditambah ancaman supranatural yang mengintai di setiap sudut ruangan. Iblis yang mengincar bayi seringkali melambangkan kegagalan spiritual dan kutukan yang diturunkan, menambah dimensi tragis pada perjuangan Rahayu. Rahayu harus bertransformasi dari bidan yang lembut menjadi pejuang yang gigih. Ia berjuang melawan rasa takut, mencoba bertahan dari incaran iblis yang menginginkan darah dagingnya. Ini adalah narasi pengorbanan yang disoroti oleh Aulia Sarah sendiri. Perjuangan ini bukan hanya fisik, tapi juga spiritual, melindungi keluarganya dari ancaman yang tidak terlihat namun sangat nyata. Film ini mengeksplorasi sejauh mana pengorbanan seorang ibu dalam menghadapi kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Analisis mendalam harus menyoroti inspirasi mitos Jawa, Sengkolo atau petaka yang dikaitkan dengan malam satu suro sangat lekat dengan tradisi lokal. Ini memberikan bobot budaya yang signifikan, membuat terornya terasa lebih personal dan familiar bagi audiens Indonesia. Film ini bukan hanya menjual hantu, tapi menjual cerita rakyat yang diyakini secara turun-temurun, sebuah warisan yang kini menjadi sumber teror di layar lebar. Kulo ngaturaken sesaji. Aulia Sarah menekankan pesan moral yang mendalam. Kehilangan adalah bagian dari takdir, tetapi manusia harus mampu mengendalikan diri agar tidak kehilangan arah. Dalam konteks Rahayu, ini berarti ia harus menerima dukanya, namun tidak membiarkan duka itu menjadi senjata bagi Sengkolo untuk menghancurkan sisa hidupnya. Ini adalah inti filosofis yang mengangkat film ini di atas genre horor biasa, menawarkan kedalaman tematik di balik adegan-adegan yang mencekam. Sengkolo Petaka Satu Suro menawarkan paket horor yang lengkap, mitos lokal yang kuat, drama emosional yang intens, dan pendekatan horor psikologis yang matang. Jika Anda menyukai analisis alur cerita mendalam seperti ini, pastikan Anda menekan tombol like dan subscribe. Tulis di kolom komentar, apa mitos Jawa yang paling Anda nantikan untuk diangkat ke layar lebar? Sampai jumpa di analisis berikutnya. Ayo kita main.
sebelah kirimu, di atasmu, di depan.